keputusan pihak kepolisian untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus ijazah Presiden Jokowi ternyata bukan akhir dari segalanya. Egy Sujana secara terbuka menyatakan bahwa perjuangannya belum usai. Fokus utamanya kini beralih kepada dua sosok, Roy Suryo dan Ahmad Fauzinuddin. Egy mendesak pihak kepolisian untuk tetap memproses laporannya terhadap kedua tokoh tersebut dengan dalih ada poin hukum dan pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan secara legal. Namun, desakan ini tak dibiarkan begitu saja. Roy Suryo dan Ahmad Fauzinuddin memilih jalur perlawanan. Mereka menilai langkah Egy hanyalah manuver hukum yang dipaksakan tanpa bukti permulaan yang sah. Suasana kian memanas saat diksi gentle dan ancaman laporan balik mulai dilontarkan ke ruang publik. Apa saja yang mendasari perseteruan sengit ini? Benarkah laporan tersebut memiliki celah hukum, ataukah ini sekedar perang urat syaraf antar tokoh publik? Simak 5 fakta di balik desakan Egy Sujana dan perlawanan Roy Suryo CS. Langkah mengejutkan diambil oleh Egy Sujana. Ya, sang pengacara senior ini secara terbuka melayangkan desakan keras kepada pihak kepolisian agar tetap melanjutkan proses hukum terhadap dua sosok yang selama ini berseberangan dengannya, yakni Roy Suryo dan Ahmad Fauzinuddin. Egy bersikeras bahwa ada pernyataan dan poin hukum dari keduanya yang tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan meja hijau. Lantas seperti apa desakan Egy Sujana? Pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Memang cukup bukti hukum, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah. Saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka. Ya, tapi hukum jalan terus, kan si Fauzinuddin juga begitu. Maafnya cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Nah, kalau jalan terus, kau buktikan. Kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya ini. Di sisi lain, kubu Roy secara terbuka menyatakan bahwa laporan Egy Sujana adalah sebuah kekeliruan fatal. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan padanya sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang valid. Bagi pihak Roy, laporan tersebut hanyalah sebuah proyek hukum yang salah alamat dan dipaksakan secara prematur ke meja penyidik. Perlu saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Artinya laporan itu tidak memenuhi unsur delik. Apalagi di situ masalah tuyul, bahasa tuyul itu jadi unsur delik. Nah, itu satu hal yang keliru menurut saya. Undang-undang KUHP kita tidak mengcover masalah itu. Ya, artinya apa? Ini sudah pernah pengalaman saya waktu dari tim pembela di Mulyadi dulu, Jin Buangana, akhirnya dimentahkan oleh pengadilan. Jin Buangana karena tidak memenuhi unsur delik. Artinya apa? Secara hukum legal standing untuk laporan itu keliru dan tidak berdasar hukum. Tidak ingin terjebak dalam pusaran polemik yang dianggap tidak berdasar, kubu Roy Suryo secara terbuka melayangkan desakan keras agar Egy Sujana segera mencabut laporannya di kepolisian. Langkah ini bukan tanpa alasan. Bagi tim hukum Roy Suryo, laporan yang dilayangkan oleh Egy dianggap sebagai manuver yang dipaksakan dan hanya menciptakan kegaduhan di ruang publik tanpa landasan hukum yang kuat. Mereka menilai, terus melanjutkan perkara yang tidak memiliki bukti permulaan yang cukup hanya akan mencederai asas kepastian hukum di Indonesia. Laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Elida Neti dan Damai Harilubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat
juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Menanggapi desakan kubu Roy Suryo yang memintanya mencabut laporan, Egy dengan tegas menolak untuk mundur selangkah pun. Ia justru melayangkan pesan menohok dan menantang Roy Suryo untuk bersikap gentle atau jantan dalam menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Bagi Egy, ruang pengadilan dan meja pemeriksaan adalah tempat terbaik untuk membuktikan kebenaran, bukan sekadar beradu opini di hadapan kamera media. Egy meminta agar pihak terlapor tidak perlu banyak bicara atau membangun narasi pembelaan di ruang publik, melainkan cukup mengikuti prosedur pemeriksaan yang ada di kepolisian. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis. Dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum ada tujuannya. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, tujuan hukum, keadilan. Jangan main-main dengan masalah hukum. Jangan pakai maksudnya. Maksudnya apa? Kenapa nggak dijelasin maksudnya waktu itu? Pertanyaan seriusnya. SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi, Polri. Tentu tidak mungkin Solo. Itu adalah produk Presiden dan DPR Republik Indonesia. Disinilah subversif konstitusi telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia? Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual beli? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo, datang 2 tuyul menemui jin Ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin Ifritnya Jokowi. Roy, lu jangan ngeles-ngeles maksudnya lu pakai satir. Lu lagi ribut sama gua, gitu. Jadi lu jelaskan lah. Kubu Roy Suryo telah menyiapkan langkah pamungkas yang paling drastis. Ia secara resmi menyatakan kesiapannya untuk melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke pihak kepolisian. Dengan amunisi berupa dugaan fitnah, pencemaran nama baik, hingga pengaduan palsu, Roy ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang menyerangnya akan mendapatkan balasan yang jauh lebih berat di meja hijau. Kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Pertama tentu saja kepada Eli Danetti, selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana. Karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya. Kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana
Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, yang itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Fauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianibar saja, bukan hanya perjuangannya Kurnia Tidarani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan karena tendensi ini perjuangan intensinya untuk seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada sok jago-jagoan. Kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.